Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Ferdinansyah, NIM 4241025, Prodi Informatika semester 5. Di sini kita akan menjalankan program sistem pendukung keputusan berbasis TOPSIS. Nah, di sini ada beberapa studi kasus ya, teman-teman. TOPSIS itu sendiri saya jelaskan ya. Ini sumbernya dari Universitas Raharja. TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali dipenangkan oleh Yun dan Huang. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam metode TOPSIS. Yang pertama, menentukan kriteria dan sifat. Yang kedua, menentukan rating kecocokan. Dan yang ketiga itu membuat metrik keputusan yang ternormalisasi. Nah, yang keempat ada perkalian antara bobot dengan nilai setiap atribut dengan rumus yang sudah tergambar. Dan yang kelima, menentukan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif. Dan yang ketujuh, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Oke, ya kawan-kawan, sebelum kita mulai program, kita harus punya data terlebih dahulu, data Excel-nya ya kawan, data mentahnya. Nah, di sini saya sudah punya data Excel ya kawan-kawan. Datanya namanya data mahasiswa. Oke kawan-kawan, saya udah punya sampel data. Ada namanya nama mahasiswa Ray, Aldi, dan Zaman, dan masing-masing mempunyai bobot dan kriteria. Bisa teman-teman lihat ada NUA, JK, RNT, dan NPA. Itu mereka bertiga memiliki nilai yang berbeda. Oke, kalau data sudah ada dan sudah berbentuk Excel, selanjutnya kita masuk ke source code. Nah, di sini source code juga saya sudah download, dan ini nanti sedikit saya jelaskan tentang source code-nya. Jadi di sini source code-nya menentukan ranking mahasiswa yang tertinggi. Nah, yang pertama nanti itu di atas ada import pandas library-nya, alias panda, alias pd, dan import numpy, alias np. Nah, yang pertama itu ada normalisasi. Yang kedua, menghitung positif dan negatif ideal solusinya. Itu bisa teman-teman lihat ya. Untuk scriptnya itu seperti itu. Saya download dari source code dari GitHub. Itu ada beberapa metode, dan nanti di akhir script juga nanti akan dijelaskan secara detail di source code-nya. Bisa teman-teman lihat juga ada proses normalisasi, proses calculating weight, calculating equation distance, lalu memunculkan hasil normalisasinya. Oke ya teman-teman, lanjut. Di sini ada perintah juga. Setiap proses itu ada hasilnya ya. Itu di print the result, itu biar kelihatan hasilnya, hasil dari prosesnya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di script di source code yang bawah itu ada tahapan-tahapan metode TOPSIS-nya yang dijelaskan oleh si pembuat ya. Yang step pertama itu ada normalisasi data, step yang kedua itu nanti kalkulasi normalisasi data, step yang kedua itu menghitung determinan positif dan negatif ideal solusinya, dan step yang keempat itu menghitung ideal positif dan negatifnya, step yang kelima itu menghitung relatif ideal
ideal solutionnya, dan step yang terakhir itu memunculkan hasil ranknya ya. Nah, oke, kita masuk ke source code-nya. Saya menggunakan PyCharm dan source code-nya sudah saya copy ke PyCharm. Dan hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Jadi tinggal kopas saja. Yang pertama itu import pandasnya dulu, alias pandas yang paling atas, dan import nampinya. Oke, kita scroll ke bawah, kita cek dulu scriptnya, script source code-nya. Di sini karena datanya Excel, data saya Excel, jadi saya menggunakan format data mahasiswa.csv ya. Oke, lanjut scroll ke bawah. Di sini ada bobotnya juga. Teman-teman bisa lihat juga. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Ada proses normalisasi juga dengan fungsi normalis underscore data sama dengan normalis data. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Dan yang terakhir stepnya juga ditulis di script ya teman-teman. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Oke, script aman, cocok dengan script yang saya download. Oke, sampai memunculkan hasil ranking, print tutup kurung petik 2 ranking titik 2 petik kurung. Oke, kita jalankan kawan-kawan. Oke, hasilnya sudah kelihatan ya kawan-kawan. Dimana zaman itu hasilnya 0.928803 dan yang kedua itu 0.5679 yang diraih oleh Ray, dan yang terakhir itu Aldi 0.0000. Nah, jadi ranking yang paling atas, nama mahasiswa yang ranking teratas itu adalah bernama Zaman, dan yang kedua itu bernama Ray. Nah, oke ya, cocok kawan-kawan, sesuai data. Jadi di sini data Zaman paling terakhir setelah dimasukkan ke program. Zaman mendapat ranking pertama. Bisa teman-teman lihat. Berarti source code-nya berhasil, programnya berhasil. Oke, itu saja ya teman-teman, penjelasan tentang studi kasus sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.